Halo semuanya, selamat datang di channel kami Romer Hydro Jet Wash, channel yang menyajikan seputar pembersihan yang kami lakukan. Channel ini bertujuan sebagai edukasi dan juga referensi untuk rekan-rekan semua, dan juga sebagai hiburan karena video-video yang kami tampilkan adalah video-video yang sangat satisfying. Sebelum melanjutkan untuk menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, menyalakan lonceng, dan juga tetap share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa untuk komen sebanyak-banyaknya di bawah. Untuk pekerjaan kali ini kita membersihkan tiang air removal yang ada di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Panjang lintasan air removal ini adalah 3,2 km dan total tiang air removalnya sekitar 141 tiang, dan semuanya itu kita bersihkan. Dan untuk ketinggian tiangnya itu sendiri itu bervariasi ya, karena memang permukaan tanahnya itu bervariasi juga. Jadi untuk mengambil levelnya itu juga tiangnya disesuaikan tingginya, sehingga ada tiang yang harus menggunakan tangga dan juga ada tiang yang cukup menggunakan teleskopik yang seperti yang kita gunakan ini. Lintasan ini adalah lintasan air removal yang lama, akan tetapi ini akan mau diaktifkan kembali, sehingga kita diminta untuk membersihkan semua tiang-tiangnya ini agar terlihat bersih. Proses pembersihan tiang air removal ini menggunakan water jet ataupun biasa disebut dengan pressure washer yang dikombinasikan dengan surface cleaner seperti yang ada di video ya. Dan sticknya itu sudah menjadi aksesorisnya, itu bisa diatur tingginya atau panjangnya. Kalau standarnya itu hanya menggunakan gun biasa yang tidak bisa diatur panjangnya. Tapi gun teleskopik ini bisa diatur panjangnya sampai dengan 5 meter, sehingga untuk ketinggian 5 meter kita tidak perlu menggunakan tangga. Dan itu bisa dikombinasikan menggunakan dua jenis, bisa menggunakan surface cleaner dan juga bisa menggunakan nozzle biasa ya. Karena permukaan dari tiang air removal ini pada umumnya rata seperti ini, jadi kita menggunakan surface cleaner. Untuk area-area yang tidak bisa dibersihkan dengan surface cleaner ini seperti ini, kita menggunakan nozzle biasa ya, disemprot seperti water jet biasa. Ini namanya nozzle yang hanya menyemprotkan dari satu lubang saja. Kalau tadi surface cleaner itu di dalamnya itu ada dua lubang yang ada di dalam pipa, itu disemprotkan sambil pipanya berputar. Jadi proses pembersihan menggunakan surface cleaner ini jauh lebih cepat ya dibandingkan dengan menggunakan nozzle seperti yang tadi, dan juga hasil pembersihannya itu lebih bersih dan lebih merata. Seperti ini lumutnya sudah parah, jadi kita cukup menarik surface cleanernya dan hasilnya langsung bersih. Untuk pembersihan ini tidak menggunakan bahan kimia berbahaya ataupun campuran sabun, itu tidak ada sama sekali. Kita hanya menggunakan air yang disemprotkan menggunakan water jet bertekanan tinggi dengan tekanan itu sekitar 275 bar, tapi itu bisa disesuaikan sesuai dengan material yang dibersihkan. Karena permukaan dari tiang air removal ini dilapisi menggunakan skin coat, di mana lapisannya itu sangat tipis, jadi kita tidak memaksimalkan tekanannya. Jadi menggunakan tekanan yang kecil saja, yang penting lumut-lumutnya itu rontok. Jadi apabila menggunakan tekanan yang besar, maka lapisan skin coatnya itu bisa rontok ya. Karena ada beberapa yang lapisan skin coatnya itu sudah mulai copot, apabila terkena semprotan airnya langsung lepas. Dan itu setelah kita semprot seperti ini, lapisan-lapisan yang terkelupas itu kita skim coat kembali, kita lapis kembali agar hasilnya rata. Nah, untuk pekerjaan ini kita lakukan pada malam hari ya, karena memang tidak diperbolehkan untuk bekerja di siang hari, karena itu ramai pengunjung, takutnya nanti pengerjaan ini mengganggu pengunjung yang datang ke Taman Mini. Jadi kita mulai bekerja itu pada jam 8 malam sampai jam setengah 5 subuh. Nah, bayangkan rekan-rekan semua, apakah pernah ke Taman Mini pada malam hari atau pada subuh-subuh? Nah, pada saat bekerja ini kita lihat di situ memang sangat sepi ya, hanya kita saja yang ada di situ. Jadi sampai suara jangkrik juga kedengeran saking sepinya ya.
Nah, karena kita bekerja pada malam hari, maka kita siapkan lampu LED bar ya yang dibuat di mobil, dan lampunya itu dihubungkan ke aki. Memang lampu di sekitar tiang air removal ini sudah ada lampu tamannya, tapi itu sangat redup ya, kurang terang apabila hanya mengandalkan itu saja. Oleh karena itu kita menambahkan lampu LED bar yang panjang 1,2 meter ya di mobil yang dihubungkan ke akinya, dan itu yang kita sorot ke tiang air removal yang akan kita bersihkan seperti ini. Tanpa itu kita tidak bisa melihat apakah tiangnya itu sudah bersih atau belum. Untuk proses pembersihannya memakan waktu sekitar 1 minggu, dan perharinya kita mampu membersihkan sekitar 20-an tiang, karena memang ada bervariasi tingkat kotornya dan juga tingkat kesulitan dari tiang-tiang itu, dan juga tingginya bervariasi ya, sehingga setiap hari itu tidak bisa sama hasilnya. Dan seperti ini, tiang ini yang paling tinggi, yang seperti di dalam video ini adalah tiang yang paling tinggi. Jadi kita harus menggunakan tangga, karena memang menggunakan gun teleskopiknya itu tidak cukup sampai ke atas ya, jadi harus ada bantuan tangga. Dan ini memakan waktu lebih lama dibandingkan tiang-tiang yang lain yang lebih rendah. Nah, kelihatannya gampang sekali ya kalau kita melihat proses pembersihannya. Tapi nyatanya ini sangat melelahkan sekali. Karena gun teleskopik itu digabung dengan surface cleaner itu sangat berat ya, apabila juga kita menahan dengan tekanan airnya. Jadi kalau itu tidak ditahan, itu akan kelempar ya ke arah kita. Jadi bebannya itu ada di tangan dan juga di perut kita. Jadi sambil kita menyemprot seperti ini sambil menahan beban, kita juga mendangang arah ke atas, itu sangat melelahkan sekali. Leher juga serasa pegal. Jadi untuk 20 tiang per hari itu tidak bisa dikerjakan satu orang, itu harus bergantian sebanyak 3 orang. Memang ini sangat melelahkan. Untuk proses pembersihan ini biasa kita sebutkan dengan metode pressure washing, yaitu pembersihan menggunakan air bertekanan tinggi. Dan untuk metode ini bisa diaplikasikan untuk banyak material yang berlumut. Bisa untuk tembok semen seperti ini, untuk paving block juga bisa, untuk genteng juga bisa, dan untuk batu alam juga bisa. Jadi hanya tekanan airnya saja yang kita atur sesuai dengan material yang dibersihkan. Untuk pengoperasian mesin ini juga harus dilakukan oleh orang-orang yang berpengalaman ya, karena tekanan airnya yang sangat tinggi bisa berakibat fatal apabila disalahgunakan. Sebagai contohnya bahwa apabila kita tidak sengaja menekan tombol atau menekan gunnya dan mengarahkan ke orang lain, dengan hitungan detik itu kulitnya bisa terkelupas ya, karena tekanan yang sangat tinggi. Apalagi menggunakan nozzle dengan sudut yang kecil, apabila terkena kulit, itu kulitnya langsung rontok atau langsung terkelupas. Sebagai perbandingannya bahwa biasanya kita ada menemukan tumbuhan yang tumbuh di atas tiang ini, seperti pohon beringin yang tumbuh dengan diameter batangnya itu sekitar 1 cm. Jadi kita tidak perlu naik ke atas memotong menggunakan parang ya. Jadi kita potong menggunakan water jet ini. Jadi kita cukup menyemprotnya pakai nozzle yang kecil, kita semprot sampai batangnya itu putus. Nah, itu perbandingannya kekuatan airnya. Bisa dibayangkan apabila semprotannya itu terkena kulit kita, bisa jadi dagingnya itu langsung hilang ya, karena pernah kejadian tim kita tidak sengaja terkena semprot di bagian jarinya itu, dalam hitungan sepersekian detik kulitnya itu langsung robek ya. Jadi memang sangat kencang tekanannya. Layanan hydrojet wash ini kami adopsi dari Eropa, sehingga peralatan-peralatannya ini semua kita impor dari luar negeri ya. Sebenarnya di Indonesia ada yang menjual mesinnya, tetapi tekanannya itu di bawah 200 bar semua, dan itu biasanya hanya dipakai untuk pembersihan kayak steam mobil itu ya. Kalau untuk heavy duty seperti ini, itu tekanannya harus 250 bar ke atas, karena memang kalau tekanannya terlalu kecil, itu terkadang kita menemukan batu alam ataupun permukaan material lain yang dibersihkan itu yang sangat berlumut. Apabila menggunakan tekanan yang lebih kecil, maka hasilnya itu tidak bersih, ataupun kita harus membersihkan itu dengan menyemprotkan berkali-kali.
Dan untuk aksesorisnya itu semacam surface cleaner dan juga gun teleskopiknya itu memang di Indonesia belum ada dijual, sehingga itu semua kita impor dari luar negeri. Oleh sebab itu, untuk penggunaan ini memang sangat jarang dilakukan di Indonesia. Apabila ada pembersihan dengan metode ini, mereka hanya menggunakan mesin yang standar saja, menggunakan gun biasa. Itu makanya terkadang mereka tidak bisa menjangkau untuk area-area yang sulit seperti ini. Tapi dengan adanya peralatan kita yang komplit seperti ini, kita bisa menjangkau dengan mudah dan juga dengan pengerjaan yang lebih cepat dan lebih bersih. Untuk pressure washing ini kami melayani wilayah Jakarta dan Bekasi, akan tetapi kami juga bisa melayani untuk kota-kota lain dengan syarat dan ketentuan ada minimum order proyeknya. Jadi untuk rekan-rekan semua yang memiliki proyek ataupun pembersihan gedung dan juga untuk pembersihan jalan tol seperti ini, kita bisa layani untuk kota-kota lain ataupun wilayah Jakarta dan Bekasi. Untuk harganya itu nanti kita sesuaikan dengan kuantiti dari area yang akan dibersihkan ya. Jadi semakin luas biasanya harganya akan semakin murah per meternya ya, dibanding dengan kuantiti yang lebih kecil. Untuk rekan-rekan semua yang mau tahu informasi lebih lanjut, bisa langsung di komen di bawah ya, ataupun bisa langsung di DM, atau bisa mengunjungi Instagram kita ataupun TikTok kita di Romora Hydro Jet Wash. Di sana juga kita selalu memposting hasil pekerjaan kita, dan di sana itu lebih banyak hasil pekerjaan kita seperti layanan-layanan lainnya, karena Romora Hydro Jet Wash itu memiliki banyak layanan seperti pembersihan gedung, pembersihan kamar mandi, rumah, dan pembersihan tangki dan lain-lainnya. Jadi untuk rekan-rekan semua silakan kunjungi Instagram kami juga untuk melihat hasil pembersihan yang telah kami lakukan dan juga untuk melihat portofolio kami. Dan rekan-rekan juga bisa melihat di sana nanti layanan-layanan kami apa saja yang bisa kami kerjakan. Dan sekali lagi jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar kami semakin semangat untuk mengupload video-video yang satisfying lainnya, dan kita bisa sama-sama menyaksikan video-videonya yang bisa mengedukasi rekan-rekan semua dan juga menghibur. Oke, terima kasih.